Beliau pada waktu itu melakukan pengerusakan berdasarkan akta hibah dan akta itu sudah kita batalkan. Dan sekarang tidak ada sangkut paut sama sekali. 6 bulan berjalan laporan dugaan kasus pengerusakan akses jalan utama Perumahan Kota Modern Sriwijaya dengan terlapor MKCS di Polda Sumsel 6 Januari tahun 2025. Mulai diusut Polda Sumsel, penyidik Subdit 2 Harda di Treskrimum Polda Sumsel Selasa 29 Juli 2025 telah memeriksa Fahmi, Direktur PT Tamacon sebagai saksi. Fahmi didampingi kuasa hukumnya Anggun Prayudi, mengatakan Ken menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang dilaporkan oleh warga perumahan pada Januari tahun 2025 yang lalu. Ada 9 pertanyaan penyidik ke klien kami. Pertanyaannya seputar pengerusakan jalan yang dilakukan terlapor MKCS, kata Anggun Prayudi SH kepada sripeoku.com Selasa 29 Juli 2025. Selain diperiksa sebagai saksi, kata Anggun Prayudi menyerahkan beberapa bukti kepemilikan lahan diantaranya saat pengecoran akses jalan utama perumahan dan lain sebagainya. Terkait apa hubungan terlapor MK dengan PT Tamacon? Di sini kami tegaskan terlapor tidak ada hubungan hukum sama sekali. MK melakukan pengerusakan akses jalan utama perumahan berdasarkan akta hibah dan akta tersebut sudah dibatalkan, ujarnya. Ditegaskan Anggun Prayudi, jalan yang dirusak MK merupakan satu-satunya akses jalan utama perumahan Kota Modern Sriwijaya sebelum akses jalan utama menuju Sungai Kedukan direalisasikan pihak developer. Anggun Prayudi berharap perkara pengerusakan jalan ini terang benderang dan segera naik ke tahap penyidikan karena semua bukti dan saksi sudah dihadirkan. Terkait pos satpam, portal dan jalan yang telah dirusak kami PT Tamacon akan bertanggung jawab sepenuhnya sampai menunggu proses hukum ada kejelasan. Apakah akan kita bangun ulang atau kita mengikuti saplan? Ujarnya. Sementara Dedi Pranata, salah satu warga perumahan, mengatakan kasus ini sudah berjalan 7 bulan. Tapi alhamdulillah sudah dilakukan gelar perkara. Tapi hasilnya kita tunggu, semoga segera naik sidik. Terlapor MKCS bisa ditetapkan sebagai tersangka, kata DG. Menurut Dedi, saat melakukan pengerusakan jalan MK ini, statusnya bukan pemegang saham. Dan juga dari PT Tamacon, MK melakukan pengerusakan jalan berdasarkan akta hibah dari bapaknya yang sudah dibatalkan.